Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil dengan NIM D02215008 Kelasa. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi yang dibawakan oleh dosen Ibu Musrifah, SPD MPD. Yang tugasnya itu, Anda adalah seorang konsultan hukum yang diminta untuk memberikan pelatihan kepada sebuah perusahaan teknologi tentang pentingnya mematuhi Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Sebagai bagian dari pelatihan tersebut, Anda harus 1. Studi kasus. Buatlah studi kasus fiktif yang melibatkan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dalam konteks perusahaan teknologi. Studi kasus harus mencakup detail spesifik yang memungkinkan identifikasi pasal-pasal yang relevan dari kedua undang-undang tersebut. 2. Analisis hukum. Berikan analisis hukum Anda terhadap studi kasus tersebut, termasuk pasal-pasal yang dilanggar dan sanksi yang mungkin diberikan. Jelaskan juga langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk mematuhi kedua undang-undang tersebut. 3. Presentasi. Siapkan presentasi PowerPoint yang menjelaskan studi kasus dan analisis hukum Anda. Presentasi harus mencakup narasi yang Anda rekam sendiri. Menjelaskan slide demi slide. 4. Refleksi pribadi. Tuliskan refleksi pribadi tentang bagaimana pemahaman Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dalam mempengaruhi praktik profesional Anda di masa depan. Refleksi harus mencakup pengalaman pribadi atau observasi tentang topik tersebut. Ini adalah sebuah PPT yang mungkin akan membenahi tugas dari Ibu Musrifah. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dalam konteks perusahaan teknologi. Studi kasus perusahaan teknologi PT Digital Kreatif Nusantara. Karya yang dilanggar: software desain grafis atau Adobe Photoshop. Pelanggaran: menyalin dan menggunakan software tanpa lisensi yang sah, dan distribusikan software berbajakan kepada karyawan. Dampaknya: kerugian finansial bagi pemilik hak cipta, reputasi perusahaan tercoreng, potensi tuntutan hukum. Slide ini memperkenalkan studi kasus fiksi. Perusahaan yang terlibat adalah PT Digital Kreatif Nusantara dan karya yang dilanggar adalah Adobe Photoshop. Perusahaan melanggar undang-undang hak cipta dengan menyalin dan menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah dan mendistribusikan salinan bajakan kepada karyawannya. Konsekuensi dari tindakan ini meliputi kerugian finansial bagi pemilik hak cipta, rusaknya reputasi perusahaan, dan potensi tindakan hukum. Pasal Undang-Undang Hak Cipta yang dilanggar. 1. Pasal 44. Melarang penyalinan, pengumuman, pameran, atau edaran karya cipta tanpa izin pencipta. 2. Pasal 72. Mengatur tentang sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar hak cipta. Slide ini
mengidentifikasi pasal-pasal relevan dari Undang-Undang Hak Cipta yang dilanggar dalam studi kasus. Pasal 44 melarang penyalinan, pengumuman, pameran atau pendistribusian ciptaan berhak cipta tanpa izin penciptanya. Pasal 72 mengatur sanksi pidana dan perdana bagi pelanggar hak cipta. Pasal Undang-Undang ITE yang dilanggar. Pasal 27 ayat 3 melarang penggunaan, distribusi, atau transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Pasal 104 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar Undang-Undang ITE. Slide ini mengidentifikasi pasal-pasal relevan dalam Undang-Undang ITE yang dilanggar dalam studi kasus. Pasal 27 ayat 3 melarang penggunaan, pendistribusian atau transmisi informasi elektronik yang mengandung konten ilegal. Pasal 104 mengatur sanksi pidana bagi pelanggar Undang-Undang ITE. Analisis hukum. PT Digital Kreatif Nusantara telah melanggar pasal 44 dan 72 Undang-Undang Hak Cipta. Perusahaan juga telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sanksi yang mungkin diberikan: 1. Pidana denda dan atau penjara. 2. Ganti rugi kepada pemilik hak cipta. 3. Penyitaan software bajakan. Slide ini memberikan analisis hukum atas studi kasus tersebut dari PT Digital Kreatif Nusantara yang telah melanggar pasal 44 dan 72 Undang-Undang Hak Cipta. Perusahaan juga melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sanksi yang mungkin diberikan antara lain denda pidana atau penjara, ganti rugi kepada pemilik hak cipta, dan penyitaan barang bajakan software. Langkah-langkah untuk mematuhi hak cipta dan Undang-Undang ITE. Pertama, membuat kebijakan internal tentang hak cipta dan ITE. 2. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang hak cipta dan ITE. 3. Memasang software anti bajakan. 4. Melakukan audit internal secara berkala. Slide ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan PT Digital Kreatif Nusantara dapat menempuh kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Langkah-langkah ini termasuk membuat kebijakan internal mengenai hak cipta ITE dan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai topik-topik ini, menginstal perangkat lunak anti pembajakan, dan melakukan pengawasan internal secara berkala. Refleksi pribadi. ITE penting untuk menjaga integritas profesional dan moral dalam industri teknologi. Studi kasus ini mengingatkan saya akan pentingnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan perusahaan terkait dengan penggunaan dan distribusi konten berhak cipta. Langkah-langkah untuk memahami hukum harus menjadi bagian integral dari praktik perusahaan di industri ini, karena pelanggaran dapat merusak reputasi perusahaan dan berdampak finansial yang signifikan. Terima kasih. Tugas yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan dari perkataan atau ucapan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.